Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview kembali ya daripada video yang akan terfokus pada pengolahan ya kotoran hewan ya, supaya apa? Supaya ketika diimplementasikan ya, ini sudah tidak butuh nitrogen lagi ya, tidak butuh nitrogen lagi sebagai penguraiannya. Jadi ketika kita mengaplikasikan kotoran hewan ya teman-teman, kalau bisa dia sudah terfermentasi sehingga ketika kita aplikasikan ya itu betul-betul sudah siap ya, sudah siap untuk digunakan sebagai nutrisi tanaman ya, sebagai nutrisi tanaman. Jangan sampai kita menggunakan kotoran hewan ya teman-teman, seperti ini masih berbentuk seperti kotoran hewan yang baru keluar, itu diaplikasikan ya, ketika diaplikasikan seperti itu ya, teorinya begini teman-teman, teorinya ya, kotoran hewan untuk berfermentasi itu membutuhkan nitrogen yang sangat banyak ya, yang sangat banyak. Ketika kita aplikasikan begitu saja, maka dia belum menjadi kompos, tapi masih berbentuk kotoran hewan. Untuk menjadi kompos ya, untuk menjadi kompos, kotoran hewan ini membutuhkan nitrogen untuk penguraiannya ya. Nah, sedangkan tanaman juga membutuhkan nitrogen untuk tumbuh. Makanya ketika kita aplikasikan begitu saja, justru kotoran ini akan menghambat pertumbuhan karena berebut oksigen, yang satu untuk penguraian, yang satu untuk pertumbuhan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Jangan sampai kita menggunakan yang masih utuh kotoran hewan. Makanya apa solusinya? Difermentasi. Fermentasi nggak ribet kok teman-teman ya. Fermentasi itu nggak ribet. Fermentasi cukup ya, cukup sampean diamkan saja selama 1-2 bulan dia akan terfermentasi ya. Tapi alangkah baiknya ketika fermentasi itu dibantu dengan bakteri pengurai teman-teman ya, bakteri pengurai. Kami menggunakan bakteri pengurai EM4 teman-teman ya, EM4 ya. Ini bakteri ini gunanya ya untuk menfermentasi secara alami ya, kotoran hewan menjadi kompos ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Bakteri fermentasi bahan organik tanaman menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Jadi walaupun tidak dikohe ya, tidak kotoran hewan, ini bisa saja dispraykan ya. Fungsinya apa? EM4 ini berfungsi untuk mencegah satu ya, busuk batang ya, kedua busuk untuk tongkolnya ya. Karena apa? Karena memang ini berisi bakteri yang dia makanan dari bakteri ini adalah jamur ya. Di kohe itu banyak jamurnya ya. Terus kemudian ketika tanah itu lembab banyak jamurnya. Makanya apa? Ini kalau saya di musim pertama ya, di musim pertama itu selalu menggunakan EM4 ya, di umur 40-60 hari ya. Kita spraykan ya, di pinggir-pinggir daripada batang. Di batangnya juga dispray nggak masalah, nggak akan mati ya. Saya sudah buktikan itu ya, saya sudah buktikan, bahkan terkena daun 1-2 ya, itu nggak masalah ya, nggak masalah ya. Dari hasil seleksi alami mikroorganisme, fermentasi dan sintetik ya, di dalam tanah terciptalah EM4 ya. EM4 mengandung bakteri fermentasi ya teman-teman. Ini dari informasi dalam label. EM4 mengandung bakteri fermentasi dari genus Lactobacillus dan Saccharomyces ya, dari mampu memfermentasi bahan organik di dalam tanah menjadi unsur-unsur organik ya, meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman ya. Jadi nggak usah takut, tanaman kita justru akan sehat ya. Jadi kalau masih bertanya apakah mati atau tidak, saya pastikan tidak ya. Tanaman akan lebih bagus ya. E4 juga mengandung bakteri penambat N nitrogen ya, dan bakteri pelarut P ya, penghasil fitohormon serta perombak bahan organik ya, selulotik dan
lignolitik ya. EM4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi, palawija ya. Karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran ya. Makanya ini sangat bagus sekali untuk tanaman ya, terutama tanaman palawija ya. Palawija bagus, terus kemudian hortikultura bagus, perkebunan bagus, semuanya bagus ya. Dan ini murah teman-teman, hanya 25.000 ya. 25.000 ya. Untuk satu tank ini biasanya saya menggunakan sekitar setengah sampai 1 gelas ya, setengah sampai 1 gelas untuk pengaplikasiannya. Apakah ada campurannya? Apakah cukup EM4 saja? EM4 saja sudah cukup. Tapi kalau alangkah bagusnya ketika EM4 itu dicampur dengan gula merah, teman-teman ya. Gula merah. Gula merah. Saya berikan gula merah dua bulatan ya, 2 biji ya. 2 biji untuk gula merahnya. Ini dicampurkan saja untuk aplikasinya ya, teman-teman. Dicampurkan saja. Nah, ini tadi sudah saya isi. Ya, dicampurkan, dilarutkan dalam air ya. Larutkan dalam air ya. Cara implementasinya adalah begini. Diberi air ya, sedikit saja. Terus kemudian kita haluskan ya. Kita haluskan gulanya. Nah, gula ini berfungsi untuk memberikan makanan bersifat sementara ya teman-teman, sementara sembari bakteri ini hidup kembali ya. Bakteri ini ternyata ketika saya baca di E4 itu masih tidur teman-teman ya, masih tidur ya. Terus untuk menghidupkan kembali kita beri gula merah ya. Nah, jadi gula merah ini memberikan nutrisi penting ya, nutrisi penting ketika dia barusan bangun tidur ya. Pasca dia nanti diaplikasikan ya, diaplikasikan di kotoran hewan ya dan kawul sawit ya, kawul sawit ini nanti sudah siap untuk berkembang biak ya, berkembang biak ya. Jadi ini bukan kita menanam bakteri tapi mengembang biakan bakteri ya teman-teman. Bakteri itu supaya berkembang biak, pasca berkembang biak ya nanti memfermentasi kohe ya, memakan jamur-jamur yang menyebabkan tanaman nanti terserang jamur ya. Tanaman nanti ketika diaplikasikan terserang jamur. Makanya ini penting sekali ya teman-teman untuk memfermentasi seperti ini. Terus kemudian sebelum kita aplikasikan ya, usahakan EM4 itu dikocok-kocok seperti ini teman-teman ya. Kocok-kocok ya. Kita bangunkan kembali bakterinya yang masih tidur ya, yang masih tidur. Jangan lupa untuk melihat expirednya juga ya teman-teman ya. Ini expired di tanggal 10 ya, di bulan 10 tahun 2023 ya. Makanya masih sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Kasihkan sedikit dulu ya. Terus kemudian kita tutup lagi karena tadi isinya full ya. Isinya full makanya kita ngocoknya nggak bisa. Nah, nggak bisa rata ngocoknya. Nah, sekarang sudah rata ya. Diberi nah segini aja ya teman-teman. Sebetulnya ini isinya juga sudah ada kandungan gula merahnya teman-teman ya. Ini kelihatan sekali dari baunya ya, dari baunya. Nggak harus menggunakan tank seperti ini ya teman-teman, nggak harus menggunakan tank seperti ini, bisa menggunakan tank spray ya, tapi pastikan sudah steril dari herbisida maupun insektisida ya. Bisa juga menggunakan ember saja ya, ember seperti ini terus kita siramkan ya. Ini kebetulan sembari mencoba ya, saya barusan beli tank ini sembari mencoba
bagaimana keunggulan dari tank seperti ini. Sangat kecil ya teman-teman. Nah ini tank 20 liter ya teman-teman. Sembari kita kocok-kocok ya. Nah kalau sudah kita kocok-kocok, langsung saja kita spraykan. Kita kocorkan ya. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Semua bisa lah ya. Cuman seperti ini. Nah ini nanti nggak harus rata teman-teman, nanti ini akan bakteri akan nyebar sendiri ya teman-teman. Baik, cukup sekian review video kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang ya. Insya Allah 1, 2, 3 hari ke depan kita melakukan suntik nutrisi kembali terhadap jagung, karena memang jagung ini walaupun alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus, tapi masih bergelombang teman-teman. Ada beberapa yang masih butuh nutrisi ya. Sebagian sudah hampir ngembang, tapi sebagian lagi masih banyak yang apa namanya masih butuh perlakuan ya. Walaupun ini sudah di umur 52 hari ya. Minimal ketika kita suplai, walaupun tidak nambah daun ya, dia akan nambah panjang di ros-rosnya ya. Baik, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Ikuti terus channel kami, channel Bertani dan Beternak TV.